Ya, putusan Mahkamah Konstitusi 20 Agustus kemarin bisa berpotensi menjadi game changer dalam peta politik Pilkada serentak 2024. Kenapa? Karena putusan yang dikatakan sebagai penyelamat demokrasi ini mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan membuka peluang bagi partai politik untuk mengusung pasangan calonnya sendiri, asalkan memenuhi syarat persentase perolehan suara daerah tersebut di pemilu legislatif 2024 kemarin. Nah, putusan MK yang baru ini kan menghapus ketentuan sebelumnya tentang perolehan kursi di DPRD sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Kini, instrumen yang digunakan adalah persentase perolehan suara pileg berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap di daerah tersebut. Dengan ketentuan baru ini, partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD kini berhak untuk mengusung pasangan calon daerah asalkan memenuhi syarat persentase suara sah di pileg, meski harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, kita ambil contoh di Jakarta misalnya dengan jumlah DPT yang mencapai 8,2 juta jiwa, maka partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan cagup dan cawagup jika mendapatkan suara sah sebesar 7,5% di pemilu 2024. Nah, bicara soal pemilu 2024 dengan ketentuan minimal 7,5% suara sah ini, maka terbuka peluang bagi 8 partai politik untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tanpa berkoalisi dengan partai lain. Berdasarkan Pileg 2024, parpol yang bisa mengajukan pasangan sendiri adalah yang pertama PKS dengan perolehan 16,68% suara, PD Perjuangan di 14,01%, kemudian Gerindra 12% suara yang sudah berhasil diraih di 2024 kemarin, Nasdem 8,99%, kemudian ada Golkar yang memperoleh 8,53% suara, dan juga PKB di 7,76% suara. Yang menarik saudara, bahwa putusan MK ini ternyata juga membuka peluang bagi PSI dan juga PAN untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernurnya sendiri. Karena PSI memperoleh 7,68% suara, sementara PAN 7,51 suara. Bayangkan jika ke-8 partai ini berani membatalkan deal-deal politik sebelumnya dan mengajukan pasangan calon sendiri tanpa berkoalisi. Setidaknya warga Jakarta akan memiliki 8 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk dicoblos di Pilkada serentak 2024. Nah, peluang pencalonan pilkada ini sudah dibuka lebar oleh MK. Kan kotak kosong di pilkada pun semakin sempit. Akankah putusan MK ini mampu menggoyang kapal besar koalisi Kim Plus yang berisi 12 parpol dan mengusung RK Suswono di Pilkada Jakarta? Perkembangannya menarik ya untuk ditunggu hingga pendaftaran peserta pilkada berakhir 29 Agustus nanti.